Ya, pada praktikum kali ini kita akan mencoba mengenali tentang state machine di Python dan mencoba scriptnya. Jadi di sini ada tiga jenis script. Pertama yang manual menggunakan if statement, ada juga nanti menggunakan kelas dan menggunakan modul. Silahkan nanti dan simulasinya menggunakan pintu dan traffic light ya, atau bangjo. Nah, kalau pintu kan state-nya biasanya ada tiga ya pastinya ya, kebuka, ketutup, dan terkunci. Kalau bangjo kan state-nya juga ada tiga, merah, kuning, hijau. Nah, silahkan nanti diperhatikan dan disimak panduan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke mata kuliah praktikum untuk prinsip dasar sistem komputasi minggu ke-6. Kemudian di mata kuliah praktikum kita membahas tentang scripting state-nya di Python. Pertama ini adalah diagram state-nya. Misalnya kalau if else logic biasa ya, misalnya ini yang if statement-nya kan, kalau if statement kan seperti ini ya. Jadi misalnya A2 B3, jika A kecil pada 2 maka print A kecil daripada 2 gitu. Nah, itu if statement. Kemudian ini logical operator pakai and dan or gitu. Nah, tapi kita tidak membahas tentang ini. Nah, ini kan misalnya if statement A3 B3 misalnya. Jika A kecil daripada B, maka A kecil daripada B, A sama dengan B, A sama dengan B, A lebih besar daripada B jika A lebih besar. Jadi misalnya kita input 4 di sini, terus kita run, nah nanti dia akan berubah A lebih besar daripada B. Nah itu if statement ya, jadi ada kondisi-kondisinya. Sedangkan kalau state nanti dia sesuai dengan posisi state ini, jadi dia lebih fleksibel daripada conditional dan if statement. Jadi nanti dia misalnya posisinya di dirinya sendiri, dia tidak melakukan apa-apa. Nah ini adalah salah satu contoh ya, contoh sederhana. Ada transitionnya, jadi misalnya dibuka jika posisinya sedang dikunci, maka jika memasukkan kunci maka posisinya tetap terbuka, tetap tertutup, close, tapi sudah unlock. Jadi ketika kita pegang handle itu apa ya, daun pintu, buka berarti pintunya membuka gitu. Tapi ketika kita memasukkan kunci, pada saat kondisi pintu terbuka, kunci tidak bisa mengunci kan, karena posisinya pintu kebuka, jadi kuncinya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah jadi kita harus melakukan handle lagi atau menutup pintu, baru bisa mengunci pintu. Nah pada saat posisi mengunci, lock, posisi pintu mengunci, kalau kita memegang handle pintu atau daun pintu, handle itu tidak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa dibuka. Jadi biar bisa dibuka pintunya, mesti memasukkan kunci dulu. Dengan memasuk kunci maka dia meng-unlock door, kemudian posisinya close, kemudian handle pintunya dibuka, kemudian baru posisinya open. Nah, jadi ada 3 tahapan di sini. Nah, kalau dimasukkan ke dalam program Python state secara manual, nah
Kita bisa masukkannya ke dalam if dan else, ke dalam if statement. Jadi kita bikin state itu state awalnya 0 gitu kan, state awal 0. Kemudian posisi door close itu kita kasih inisiasi dalam bentuk integer 1, open itu 2, lock itu 3 gitu ya, buat mengidentifikasi, memudahkan identifikasi aja. Sedangkan handle dan key bisa 0 dan 1. Handle atau key posisinya 0, 0, 0, 0 atau 1. Nah, kalau yang ini, kalau di script ini if handle ini 1 ya, berarti ini 1, ini 1 misalnya. Nah, misalnya kalau door posisinya ini contoh misalnya doornya close, terus posisi handle-nya 1, maka dia akan kebuka. Seandainya ini kita ubah posisinya key-nya 1, berarti key-nya 1 ya, maka dia akan mengunci. Nah, kira-kira begitu, dan seterusnya. Anda juga bisa mengubah posisi misalnya ini open gitu. Nah, dia akan menggunakan state yang ini, kondisi yang ini. Tinggal mengganti aksinya apa. Ini aksi ya, berarti handle aksinya memasukkan kunci atau memegang handle atau down pintu ya, handle atau down pintu. Kalau aksinya down pintu berarti 1, berarti key-nya 0. Jadi jangan 1 semua. Kalau 1 semua nanti error, dia bingung mau yang mana. Berarti harus ada 1 dan 0. Gitu. Ini untuk mode manual. Oke, jadi di sini kita akan mencoba scriptnya di Visual Code Studio. Tadi scriptnya ini ya. Nah, jadi di kita percobaan kali ini kita akan ada 3 mode. Pertama kita manual menggunakan if statement, kemudian kita menggunakan class, kemudian terakhir kita mencoba menggunakan modul atau library yang ada dari Python-nya. Pertama kita coba yang manual dulu. Jadi kalau yang manual, untuk membuka pintu itu kita harus menginisiasi state awal ya. Nah, ini state awal ini seperti yang sudah kita coba tadi. Yang kita lihat ini state awalnya door open, kemudian aksinya 1 dan 0 ya, berarti aksinya handle. Kalau key 0 berarti tidak melakukan aksi apa-apa. Nah, jadi door open, aksinya handle 0. Nah, jadi sesuai dengan statusnya. Nah, kalau kita coba salah satu state-nya, kemudian kita jalankan scriptnya. Cara menjalankan saya harap sudah tahu, tinggal klik run saja, atau bisa juga pakai py terus state manual.py gitu. Nah, gitu. Jadi ya serah saja cara run-nya. Ulangi. Nah, jadi ketika ketika kita nih state-nya door open, terus kita buka handle 1, door open, handle 1, maka door close. Statusnya jadi 1, door close. 1, hasilnya 1. Nah, dan seterusnya ya. Jadi silahkan dicoba pada 3 kondisi yang lain. Misalnya door close dan door lock. Jadi di sini ada 3 posisi, pintu ketutup, pintu kebuka, dan pintu terkunci. Berikutnya kalau kita coba menggunakan kelas. Nah, ini kelas ini dia lebih fleksibel lagi.
Kenapa lebih fleksibel? Karena nanti kita bisa mengubah-ubah sistem, bukan di script mengubah mengubah state-nya, tapi di konsolnya langsung. Nah, sedangkan contohnya ini ya. Nah, jadi yang kita jalankan adalah simple device ini, script dengan nama file simple device, kelasnya simple device. Nah, kemudian nanti simple device akan memanggil kelas myState, akan memanggil file myState dengan kelasnya. Kemudian juga di myState akan memanggil file state dengan kelasnya. Kira-kira begitu alurnya. Jadi harus 3 file ini harus ada di satu folder yang sama, simple device, myState, dan state. Apakah boleh diganti nama filenya? Boleh, tapi nanti disesuaikan lagi dengan pemanggilannya. Silakan menyesuaikan pemanggilannya. Oke, langsung saja ya, kita coba. Ini sekarang perhatikan juga foldernya, pastikan sudah di folder yang diinginkan, tempat filenya disimpan. Jalankan Python-nya, kemudian kita panggil from simple device import simple device. Nah, ini dia sudah. Terus kalau kita mau lihat, kemudian kita inisiasi awal, kita masukkan ke variabel ya, pintu misalnya, variabelnya pintu itu menggunakan kelas simple device, enter. Nah, ini ya, kita lihat bahwa sekarang state-nya adalah log, karena di sini kita settingnya current state-nya log. Di sini yang diambil adalah log. Kalau kita mau lihat state-nya, pintu titik state. Nah, log state. Terus kita mau membuka pintu nih. Gimana caranya membuka pintu? Pintu titik on event, modelnya pakainya on event. Terus kita membuka pintu kan, jadi kalau kunci kita harus, kalau di sini bukanya pakai pin ya, pin enter. Ini anggap aja pintu otomatis, pintu yang menggunakan pin. Nah, kalau pin enter, unlock. Baru kita buka lagi pintu on event. Kalau untuk mengopennya, membuka pintunya, itu handle. Di sini eventnya saya bikin handle open. Jadi statusnya adalah, jadi pintu state lagi kembali itu statusnya adalah open state. Terus ketika sedang open state, apakah bisa kita kunci? Di sini ada, sini lihat state-nya adalah, nah, device locked. State-nya device locked. Ya, state-nya di myState device locked ya, eventnya. Ini bisa silakan Anda mengganti dengan bahasa Indonesia juga boleh, bisa diganti-ganti. Silakan Anda mendefinisikan sendiri event yang diinginkan. Misalnya pintu on event device locked. Nah, apa yang tidak terjadi apa-apa tetap terbuka ya, karena secara logika pintu itu kalau posisinya sedang kebuka lebar, kalau dikunci ya nggak akan kunci kan, nah, kira-kira gitu. Jadi gimana caranya biar bisa kunci? Ya harus kita pindahkan state-nya ke ke close dulu, ke handle dulu. Nah, kalau di sini saya bikin, kalau sedang open state, kalau di handle-nya, kalau kita open state terus kita pegang handle-nya, berarti kita sedang akan menutup, masuk ke state unlocked. Jadi nutup tapi tidak terkunci. Jadi kita pindahkan dulu ke handle. Nah, unlocked state baru bisa kita kunci. Pin sebentar. Device locked. Nah, baru dia bisa kunci. Kira-kira begitu. Jadi step-stepnya seperti itu. Jadi harus ada step yang dilalui dulu biar bisa pindah ke step berikutnya. Nah, kalau yang tadi menggunakan manual,
menggunakan 1 dan 0 dan mendefinisikan state-nya. Kalau di sini kita bisa mengubah-ubah di konsolnya langsung tanpa harus mengubah script. Nah, ini karena sudah menggunakan kelas ya. Kemudian berikutnya kita juga bisa menggunakan ini modul state machine. Nah, ini ada lagi yang baru. Selanjutnya adalah menggunakan modul state machine di Python-nya. Jadi Python itu ada namanya modul state machine. Bisa kita install menggunakan pip. Ini clear dulu ya. CLS dulu. Oh, ya. Bisa menggunakan perintah pip install state machine. Nah, ini untuk menginstal modul state machine-nya. Nah, selesai. Kalau ini sudah, kebetulan saya sudah menginstal tadi, jadi ya tidak kelihatan progresnya. Tapi ini kalau mau menggunakan modul pip install harus pakai pip install state machine. Kemudian kita masuk ke Python lagi. Kemudian kita eksekusi. Cara mengeksekusi file di Python, di konsol Python adalah caranya pakai exec read exec open state machine, tidak menggunakan state machine.py, kemudian read. Nah, ini dia, kita membuka file yang tadi di konsol. Baru kita bisa menggunakan bisa seperti ya, membukanya ya, atau bisa juga menggunakan from lagi, bisa juga from state machine import traffic. Ini bisa langsung seperti ini juga bisa. Jadi ada dua cara. Silahkan menggunakan yang paling nyaman. Nah, gini. Kemudian ini berarti dia sudah ke load kelasnya. Kemudian misalnya kita bikin satu instance baru. Misalnya Bangjo ya. Bangjo menggunakan kelas traffic light machine. Nah, gini. Nah, ini Bangjo. Kita tahu kalau Bangjo itu, ini contoh paling sederhana adalah Bangjo ya. State Bangjo itu ada 3 ya. Hijau, kuning, merah. Dan tidak bisa, secara logika itu tidak bisa dari hijau langsung merah, atau dari secara logika tidak bisa ada hijau langsung merah ya. Nah, jadi harus ada yellow dulu. Makanya di sini ada slowdown-nya. Jadi ini adalah state-nya, hijau, biru, merah. Kemudian ini adalah event-nya. Slowdown, stop, go. Gitu. Kalau slowdown itu, kalau kita lihat ya, kalau pakai ini, kalau komennya kalau pakai, karena dia pakai pakai kelas state machine, jadi dia sudah ada internal ininya, internal mode, sudah ada internal ininya, internal kelasnya yang bisa kita panggil. Current state-nya kita bisa lihat, current state-nya adalah green. Kemudian kalau kita mau ke Bangjo.go bisa nggak? Padahal ini sudah green ya. Nah, akan error karena tidak sesuai dengan urutan. Jadi kita mesti ke yellow dulu. Jadi untuk mengeksekusinya Bangjo slowdown. Yellow kan slowdown ya. Jangan lupa buka kurung, tutup kurung. Enter. Nah, ini buat state-nya. Nah, state-nya masuk ke yellow. Nanti juga habis yellow baru stop ya. Bangjo current state stop merah gitu. Nah, habis merah baru bisa langsung hijau. Bangjo go.
state-nya green. Jadi ini adalah kelas di Python untuk state menggunakan modul state machine untuk mengatur untuk memperlihatkan mensimulasikan urutan dari lampu merah, traffic light atau bangjo. Biasanya kita sebut bangjo. Gitu. Oke, saya rasa cukup untuk panduan singkat praktikum. Silahkan dicoba, nanti silahkan di-download skripnya, dan nanti silahkan melakukan sedikit modifikasi. Jadi saya tidak menyuruh Anda untuk mengcoding, tapi memahami saja apa yang terjadi di state di Python-nya, dan bagaimana cara mengeksekusinya. Nanti silahkan setelah mencoba, silahkan dilaporkan di bagian laporan praktikum, biar saya juga tahu dan merasakan kalau Anda juga mengerjakan praktikumnya, tidak cuma dilihat aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Nanti untuk kedepannya, kalau state ini nanti masuknya ke finite state machine. Nanti Anda bisa, kalau mau belajar lagi, silahkan dicoba-coba, dipelajari sendiri, banyak panduannya. Atau nanti di mata kuliah semester lanjut, semester berikutnya akan ada kalau nggak salah di teori bahasa dan otomata. Nanti di mata kuliah itu akan dikenalkan lagi lebih mendalam. Jadi dan dengan state yang lebih kompleks. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.